Kemudian apakah kelakuan wanita emas yang berubah menjadi wanita maling itu berpengaruh terhadap Partai Demokrat? Gelengkan kepala dan katakan tidak. Abaikan rayuannya dan katakan Tidak. Tutup telinga dan katakan Tidak. Tidak. Katakan tidak pada korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silakan klik tombol subscribe dan juga like. Terima kasih. Baik teman-teman, video saya kali ini saya tentunya tidak bosan-bosan membahas tentang Demokrat. Ya, sejak pemilu 2014, perolehan suara Partai Demokrat ini terus menurun. Dan menurunnya itu bukan menurun yang kaleng-kaleng, melainkan menurun secara drastis. Bayangkan saja teman-teman, pada pemilu 2009, partai ini memperoleh kursi di DPR sebanyak 26,4%. Besar sekali kan? Nah, dengan perolehan suara sebesar itu, tanpa berkoalisi dengan partai manapun, Partai Demokrat bisa mengusung capres dan cawapres sendiri teman-teman. Karena sudah melebihi ambang batas presidensial threshold sebesar 20%. Itulah kenapa pada 2013 Demokrat pede untuk menggelar konvensi. Tentunya untuk menyeleksi siapa capres yang akan diusung pada Pilpres 2014. Nah, adapun salah satu peserta dari konvensi Partai Demokrat saat itu adalah Anies Baswedan, teman-teman. Ya, namun pada akhirnya konvensi tersebut dimenangkan oleh Dahlan Iskandar. Sungguh di luar dugaan teman-teman. Perolehan suara Partai Demokrat pada pemilu 2014 hanya 10,19%. Nah, tidak pelak, Dahlan pun batal diusung sebagai capres. Lantaran partai ini gagal memperoleh suara yang cukup. Dan mirisnya lagi, pada pemilu 2019, perolehan suara partai ini tinggal menjadi 7,77% saja. Wow. Artinya apa teman-teman? Ya, kalau tidak membuat gebrakan yang luar biasa, bisa saja perolehan suara Partai Demokrat ini menjadi di bawah 4% pada pemilu 2024. Inilah yang ditakuti oleh pengurus beserta kader partai tersebut sebenarnya, yakni menjadi partai gurem alias tidak lolos ke parlemen teman-teman. Apalagi kita tahu bersama bahwa beberapa waktu ini Partai Demokrat diterpa banyak prahara. Mulai dari beberapa kadernya yang terjerat kasus korupsi, seperti Bupati Penajam Pasir Utara, lalu ada Bupati Mamberamo Tengah, kemudian ada Bendahara Umum DPC Demokrat Balikpapan, dan yang terbaru dan masih panas yaitu Lukas NMB, Gubernur Papua. Ya, ternyata slogan katakan tidak pada korupsi itu hanya slogan belaka. Yang sebenarnya katakan tidak pada hal korupsi. Nah, menariknya teman-teman, Nur Afifah ini yang merupakan Bendahara Umum DPC Demokrat Balikpapan mencetak rekor sebagai koruptor termuda di Indonesia. Apakah ini yang disebut dengan koruptor milenial? Ya, ternyata kalau kader Demokrat sudah bikin rekor, itu tidak tanggung-tanggung. Koruptor termuda di negara plus 62.
Jadi selain membuat gebrakan yang extraordinary dalam waktu yang singkat ini, yakni sekitar 2 tahun saja, AHY juga mesti memperbaiki citra Partai Demokrat yang sudah terlanjur hancur, serta memastikan tidak ada lagi kader partainya yang korupsi hingga pemilu 2024 mendatang. Karena ketika ada kader yang terciduk KPK, tentunya itu akan sedikit banyak mempengaruhi citra partai tempat si kader tersebut bernaung. Yang ini dibuktikan oleh Partai Demokrat sendiri, yang mana perolehan suaranya mulai menurun pasca kadernya melakukan korupsi berjemaah kala itu, teman-teman. Mulai dari Anas Urbaningrum, kemudian ada Andi Malaranggeng, lalu ada Angelina Sondak, hingga Muhammad Nasaruddin kompak melakukan korupsi itu. Lantas gebrakan seperti apa yang harus dibuat oleh AHY dalam rangka menaikkan citra partainya itu? Ya, ini yang sebenarnya agak prihatin, teman-teman. Dia sibuk melakukan pencitraan, tapi bukan citra dirinya atau citra Partai Demokrat yang dinaikkan. Tetapi dia malah sibuk menaikkan citra dari SBY. Ya mungkin dia berharap 2024 SBY mau calon lagi. Nah, di antaranya yang paling kentara pernyataan AHY memuji bapaknya sendiri adalah 80% proyek infrastruktur yang ada saat ini dibangun oleh SBY. Sementara Bapak Jokowi tinggal gunting pita saja. Ya, kasihan saya melihat Pak Basuki Hadimulyono ini. Melihat klaim AHY ini. Karena dia kerja keras dalam rangka memastikan proyek infrastruktur tidak ada yang mangkrak. Pencapaiannya itu malah dikatakan milik SBY. Padahal yang asli atau proyek yang benar-benar milik SBY itu adalah Wisma Atlet Hambalang yang kini berubah menjadi Candi Hambalang. Dan juga ada Candi seribu apa ya? Itu yang ada di Bekasi itu, yang baru-baru dipakai untuk buat film. Nah, tidak pelak Partai Demokrat pun menjadi bulan-bulanan warga dunia maya dan juga PDI Perjuangan. Yang kita tahu sendiri bahwa militansi dari kader PDIP terhadap partainya ini jauh lebih besar daripada militansi kader Demokrat terhadap AHY. Artinya apa? Strategi menaikkan citra partai ala AHY itu bisa dibilang salah langkah alias gagal. Sudah bisa dipastikan elektabilitasnya dan elektabilitas partai itu tidak akan naik. Sekarang teman-teman, muncul lagi masalah baru, yakni mantan kader dari Demokrat yang dijuluki si wanita emas, Hasnaini Mun, ditangkap Kejagung karena dia diduga melakukan korupsi penyelewengan penggunaan dana pada PT Waskita Beton. Dan menurut Kejagung, teman-teman, kerugian negara akibat ulah dari mantan anak buahnya SBY dengan kawan-kawan itu, teman-teman tahu berapa? 2,5 triliun. Gila. Besar sekali nilai ini, teman-teman. Saya pikir kemarin yang 560 miliar itu yang paling besar, yang diduga dikorupsi oleh Lukas NMB. Nah, lucunya lagi teman-teman, ketika ditangkap pakai drama lagi. Hasnaini ini terlihat memakai kursi roda saat hendak digiring ke mobil tahanan milik kejaksaan. Ya, bisa jadi sebelumnya orang ini pura-pura sakit supaya tidak ditangkap. Ya, sepertinya mereka sudah belajar dari dulu ada Setia Novanto. Kemudian yang terbaru itu adalah Roy Suryo.
Ya kita tahu kalau Roy Suryo ini juga sama-sama mantan dari kader Partai Demokrat. Ya hanya saja teman-teman, dramanya ini tidak pengaruh apa-apa terhadap institusi kejaksaan. Terbukti, si Hasnain ini tetap saja dimasukkan ke mobil tahanan. Hingga ia pun menangis histeris tidak menyangka kalau dirinya ini bakal masuk penjara. Mungkin dia berpikir jaksa itu bodoh. Bisa dia bodoh-bodohi pakai drama pura-pura sakit. Padahal faktanya mereka tahu sekali mana tersangka yang pura-pura sakit dan mana tersangka yang sakit betulan. Kemudian apakah kelakuan wanita emas yang berubah menjadi wanita maling itu berpengaruh terhadap Partai Demokrat? Ya tentu saja berpengaruh teman-teman. Citra Partai Demokrat sebagai partai penghasil koruptor akan semakin kental. Sekental susu kental manis. Nah di samping itu teman-teman, orang juga akan berpikir untuk memilih partai ini. Karena jangankan kadernya, mantan kadernya saja korupsi. Jadi daripada AHY, SBY melakukan pencitraan, mendingan diurusin dulu para kader-kadernya itu agar tidak melakukan korupsi lagi. Diberikan pembinaan sehingga Partai Demokrat itu bisa naik kembali elektabilitasnya. Baik teman-teman, saya kira cukup di sini video saya. Terima kasih bagi teman-teman yang masih tetap setia menonton channel ini. Terima kasih.